Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khadijah dengan NIM 3333240125 dari kelompok 1 tutorial penelitian operasional 1 jurusan Teknik Industri angkatan 2024 shift 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu permasalahan network analysis dengan menggunakan dua software yaitu RStudio dan juga POMKM. Baik, langsung saja kita ke permasalahannya. Di sini ada dua permasalahan, yaitu yang dimana soal pertama itu diminta tentukan rute terpendek yang dapat dilalui dari kota A ke kota G. Dan nomor dua itu tentukan rute-rute manakah yang mampu maksimumkan jumlah perjalanan dari daerah A ke setiap daerah dengan mempertimbangkan keterbatasan setiap jalannya. Nah, di sini kita bisa menganalisis bahwa dua soal ini dua soal tipe yang berbeda, dimana kalau satu itu jelas ya, dia dari A ke G. Jadi kita tahu titik awalnya di mana dan titik akhirnya itu apa. Nah, di sini juga kita diminta untuk rute terpendeknya, maka kita bisa analisis bahwa nomor satu ini bisa kita selesaikan dengan shortest route. Nah, lanjut kalau untuk nomor 2 di sini diminta dari daerah A ke setiap daerahnya dengan mempertimbangkan keterbatasan setiap jalan. Jadi, titik awalnya kita tahu yaitu A. Nah, maka untuk si titik akhirnya itu kita nggak tahu nih mau ke mana. Oke, berarti kita nomor 2 ini kita bisa selesaikan dengan minimum spanning tree. Langsung saja kita ke software yang pertama yaitu RStudio. Oke, baik. Jadi untuk di software RStudio ini kita udah punya sintaksnya, dimana langkah pertama tentu kita harus menginstal dulu dan mengaktifkan package-nya, yaitu kita menggunakan egrep. Nah, lanjut. Setelah itu kita definisikan soal pertama, di mana cara bacanya itu dari A ke B itu jaraknya berapa sampai dengan di F ke G. Nah, di sini kita bisa lihat A itu bisa ke B, bisa ke C, ataupun bisa ke D. Maka di sini kita juga masukkan semuanya. A itu ke B, ke C, ataupun ke D dengan jaraknya itu A ke B 5, A ke C itu 4, dan A ke D itu 4 juga. Nah, di akhir itu ada F ke G. F ke G itu dia nilainya 3. Nah, maka kalau sudah kita definisikan, kita bisa buat graf berarahnya. Di sini kita memakai direction-nya itu true, dan di sini kita plot grafiknya. Untuk warna itu kita bebas bisa ketik sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, kalau sudah habis itu kita hitung dan tampilkan jalur terpendeknya dari A ke G. Karena ini jelas ya, kita pengen dari A ke G. Dan selanjutnya kita bisa hitung dan tampilkan total jalur terpendeknya. Oke, langsung saja kita coba untuk di running. Oke, sudah berhasil terinstall egrep-nya. Nah, selanjutnya sebelum kita lanjut ke definisikan simpul dan lainnya, kita harus make sure dulu bahwa package-nya sudah tercentang. Di sini kita bisa lihat egrep itu dia belum tercentang di sini, maka kita harus centang dulu dan kita update supaya tersimpan. Oke, selanjutnya habis itu kita bisa running satu persatu ataupun semuanya. Dan di sini kita bisa lihat dulu apakah si simpul dan sisinya itu terbaca. Oke, di sini sudah bisa terbaca, maka bisa kita lihat buat grafiknya. Hmm, Habis itu kita hitung coba. Nah, maka di sini adalah hasilnya ada 13. Lanjut untuk yang di soal nomor 2, di sini kita juga sama definisikan dulu jalur yang ada dari C ke A, C ke E ataupun yang lainnya. Kalau sudah, nah untuk directionnya di sini false karena kita belum tahu si titik akhir itu yang mana. Karena di sini diminta untuk ke tiap-tiap daerahnya.
Nah, selanjutnya di sini sama kita bisa juga definisikan warnanya, lalu kita coba untuk running. Oke, bisa kita lihat ini hasil rootnya. Dan ini juga. Nah, yang terakhir kita hitung hasilnya. Hasilnya adalah 36. Jadi, rute yang paling maksimum dalam case soal nomor 2 ini adalah 36. Dimana urutannya adalah yang pertama itu C ke A, yang kedua itu A ke B, dilanjut B ke D, D ke E, dan D ke F, dan terakhir F ke G. Oke, itu dia langkah-langkah untuk menyelesaikan dengan RStudio. Kita lanjut dengan POM-QM. Untuk di POM-QM ini, pertama kita ke modul, lalu kita pilih ke Networks, dan lanjut kita New, dan di sini kita untuk soal pertama adalah Shortest Route. Di sini kita bisa tulis soal 1, 125, dan untuk number of branch-nya tadi karena ada 12 jalur, maka kita di sini pencet 12, dan ini network type-nya directed. Kalau udah, kita bisa lihat datanya. Untuk nomor 1, di sini terlihat A ke B, C, D, sampai terakhir G. Tapi untuk di POM-QM itu kita tidak bisa mendefinisikan si jalurnya ini dengan A, B, C, D, E, F, G, tapi kita asumsikan si A itu 1 dan berlanjut sampai dengan B 2, C 3, dan G itu adalah 7. Lanjut, di sini kita ke yang bagian B, yaitu 2. 2 itu bisa ke D dan juga bisa ke E. Dimana untuk ke D itu berarti dia jaraknya 3, di sini 4, di sini 3. Nah, untuk ke E itu berarti dia startnya 3, N-nya 5, jaraknya adalah 19. Lanjut, untuk yang C, kita bisa lihat dia itu arahnya bisa ke D ataupun ke F. F itu kita definisikan dengan 6, dan C itu 3. Lanjut untuk D, di sini kita bisa lihat dia cabangnya ada 2, yaitu ke E dan ke F. Lanjut untuk yang E juga cabangnya 2, bisa ke F dan ke G. Dan yang terakhir untuk F itu dia cabangnya arahnya hanya satu, yaitu ke G. Jika sudah, kita bisa solve. Dan di sini terlihat, sebentar. Nah, di sini hasilnya adalah 13, sama seperti yang tadi. Nah, selanjutnya di sini kita bisa new lagi untuk minimum spanning tree untuk soal yang kedua.
2. Di sini bisa kita save dulu. Nah, untuk soal nomor 2 di sini seperti tadi aja. Di sini juga jalurnya 12 dan kita langsung pencet oke. Nah, lanjut. Di sini kita bisa masukkan datanya. Dimana asumsinya sama seperti tadi, A itu 1. Lanjut untuk yang B, B itu keempat, 9, dan kelima itu 17. Lanjut untuk yang C itu dia bisa ke E, 9 juga jaraknya. Dan untuk yang D itu dia bisa ke sini ada 4, 1. Sebenarnya sama aja teman-teman. 13, lalu ada yang jaraknya 9, itu ke 6 dari 4. Dari 4 juga bisa ke 5, itu jaraknya 5. Bisa juga langsung ke G, itu jaraknya 11. Lanjut untuk yang E itu dia bisa ke G, jaraknya adalah 21. Dan di sini 2. Dari F ke G. Kita coba. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa hasilnya adalah 36, sama seperti dengan RStudio tadi. Oke, baik. Itu dia langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu permasalahan network analysis dengan software RStudio dan juga POMKM. Maka soal pertama itu dia rute terpendeknya adalah 13 dan soal kedua rute maksimumnya adalah 36. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.